Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam pada pemirsa dari channel Peradaban Indonesia ini. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tutorial kaitannya dengan bagaimana cara menyusun skripsi secara mudah. Dan ini merupakan permintaan dari anak-anakku sekalian yang akan menyelesaikan tugas akhir di kampus. Nah, tentunya nanti saya akan menjelaskan beberapa hal penting, beberapa hal yang utama yang harus diketahui terlebih dahulu oleh para mahasiswa. Karena memang tentunya dalam satu penyelesaian tugas akhir atau skripsi seringkali menjadi hambatan, bahkan tidak menutup kemungkinan itu menjadi kendala ya dalam menyelesaikan tingkat kesarjanaan seorang mahasiswa. Nah, yang pertama tentunya adalah bagaimana Anda semuanya itu untuk bisa segera mungkin menyelesaikan beban mata kuliah dan beban-beban tugas yang lainnya, sehingga bisa untuk maju mendaftarkan diri, baik itu proposal skripsi maupun pengerjaan satu skripsi. Nah, kalau itu sudah selesai ya, tidak ada hutang lagi, baik itu bentuk mata kuliah, administrasi dan sebagainya. Langkah yang pertama dan yang utama adalah bagaimana Anda sebisa mungkin konsultasi dengan beberapa dosen. Nah, kenapa saya sebut dengan beberapa dosen? Karena memang yang pertama sekali Anda harus kenali adalah kajian skripsi Anda. Ya, tema skripsi Anda, naskah skripsi yang akan Anda angkat itu tentang apa? Nah, oleh karena itu, yang pertama sekali harus Anda geluti pertama sekali dan harus Anda akrabi adalah dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya, dosen-dosen yang memang mengampu mata kuliah yang sekiranya tema kajian skripsi Anda itu berhubungan dengan tema tersebut. Contoh misalnya dalam kajian naskah, ya kalau dalam kajian naskah novel, sastra. Nah, tentunya Anda harus bisa lebih sering berkomunikasi, konsultasi, ya, bertanya ya dengan dosen-dosen yang memang mengampu naskah novel, ya. Atau misalnya Anda akan meneliti satu tema pembahasan bukan berbentuk naskah, bukan berbentuk novel, bukan berbentuk manuskrip, tetapi kajian yang sifatnya mungkin teoritis ya, atau mungkin satu bentuk kaitannya dengan tata bahasa ya, atau mungkin dengan teori-teori bahasa yang berlaku. Nah, ini juga harus diarahkan kepada dosen-dosen tersebut. Nah, kemudian setelah Anda sudah merasa cukup dengan waktu durasi konsultasi dengan dosen-dosen tersebut, maka Anda memulai untuk menyusun naskah atau proposal skripsi tersebut. Nah, kira-kira dengan siapa kalau Anda akan memulai penyusunan proposal dari skripsi tersebut? Ya. Yang pertama itu tentunya adalah dengan dosen mata kuliah metodologi, ya, metodologi penelitian. Saya rasa di kampus-kampus yang lain pun ya juga dipelajari atau diajarkan tentang bagaimana metode ya dalam sebuah penelitian, baik itu penelitian yang berbentuk skripsi maupun penelitian tulisan kreatif atau penelitian non kreatif ya, tulisan-tulisan yang lain ya. Nah, kenapa juga saya sebutkan dengan dosen mata kuliah tersebut ya, metodologi penelitian?
Karena dosen-dosen itulah yang memang sudah piawai ya, sudah lebih dari cukup ya mengenal liku-liku dari bagaimana penyusunan satu skripsi itu secara benar dan secara baik. Nah, Anda harus membuka dialog tersebut ya, tanpa Anda membuka ruang untuk berdiskusi, untuk membicarakan apa sih tema yang akan Anda bawa. Tentunya Anda akan mengalami kesulitan ya. Karena rata-rata ya kalau mahasiswa, kecuali nanti sudah S2, S3 ya, tapi kalau S1 itu tingkat kesarjanaan, pastinya Anda belum pernah memiliki pengalaman bagaimana liku-likunya menyusun skripsi. Nah, oleh karena itu tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan jangan sampai terlewati. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau memang Anda sudah merasa beberapa kali telah melakukan komunikasi, konsultasi, kemudian saling menanyakan hal-hal yang sangat penting. Misalnya Anda akan mengangkat suatu naskah novel ya, punya Pramudia atau punya naskah-naskah novel-novel lama ya, atau mungkin novel-novel baru ya. Saya rasa sekarang tidak terhitung jumlahnya ya. Nah, ini sudah Anda mengetahui mana celah-celah atau titik-titik yang Anda rasa mungkin penting, itu menurut perspektif Anda. Nah, tentunya menurut pendapat orang lain atau mungkin menurut Bapak Ibu dosen Anda juga memiliki perspektif tersendiri ya. Misalnya Anda mengangkat tentang naskahnya Pramudia Anantatur ya, Bumi Manusia misalnya, atau Arus Balik ya, atau misalnya ini Jejak Langkah ya, ataupun mungkin banyak lah ya karya-karya misalnya tentang tokoh ya, Multatuli ya, Max Havelaar, atau misalnya Buya Hamka, kemudian penulis-penulis lain. Nah, yang harus Anda telusuri juga tentang ketokohannya penulis naskah tersebut ya, skripsi tersebut. Seorang Buya Hamka tentunya memiliki jejak rekam sejarah tersendiri ya. Sebaliknya misalnya seorang Pramudia Anantatur juga memiliki rekam jejak kehidupannya juga berbeda dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, itu yang harus Anda hayati betul ya. Lalu kemudian kalau memang dirasa sudah cukup ya dalam kajian tokoh misalnya, atau kajian naskah ya, atau misalnya kajian yang lainnya, Anda sudah bisa memulai menulis proposal skripsi tersebut. Nah, sebelum jauh ya menulis tentang tugas akhir tersebut atau skripsi, semuanya Anda itu harus bisa membedakan manakah yang disebut dengan judul dan manakah yang disebut dengan tema. Nah, ini yang sering terlupakan dan ini yang sering terlewati oleh para sarjana, calon sarjana, ya, para mahasiswa. Loh, apa bedanya dengan antara judul dengan tema? Kalau judul itu dapat saja berubah-ubah ya, tetapi kalau tema itu tidak akan berubah. Oleh karena itu, untuk menentukan judul ya, Anda tidak terlalu perlu cemas, tidak perlu khawatir bahwasanya nanti judul ini akan berubah atau tidak, judul ini akan bergeser atau tidak, judul ini akan ditambahi atau dikurangi dan sebagainya. Itu pasti akan berubah, itu pasti akan berkembang, itu pasti akan mengalami dinamika perubahan dan perkembangan. Nah, itu judulnya. Maka yang harus dipegang adalah tema. Tema Anda itu tentang apa? Oh, tema saya itu akan mengangkat satu kajian tokoh sastra Indonesia yang mengangkat tema misalnya emansipasi wanita. Nah, itu yang harus Anda pegang. Ya. Adapun judul kan bisa berubah-ubah. Judul bisa saja karena kajian tokohnya memang sulit untuk dicari sejarah riwayat hidupnya, ganti kan, bergeser, ganti orang kan, atau ganti tokoh. Tetapi temanya itu tidak berubah
kan seperti itu. Nah, jangan sampai merubah tema, tapi kalau merubah tema, sudah Anda sudah mencapai coret-coretan ya, menulis naskah sekian lembar, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, ya tentunya juga akan mengalami sia-sia. Kenapa? Karena satu kajian tugas akhir itu atau skripsi, kalau seandainya berpedoman pada perubahan tema, itu akan menyulitkan Anda semuanya. Tetapi yang harus dipegang adalah tema itu harus dipertahankan, ya, sebisa mungkin. Tetapi sebelum Anda mempertahankan tema yang akan Anda angkat, tema yang Anda akan pegang dan Anda akan tulis, Anda harus bisa mempertahankan terlebih dahulu bahwasanya tema itu layak untuk diangkat, ya. Kemudian tema tersebut juga harus Anda yakin sesuai dengan konsultasi dengan Bapak Ibu dosen Anda, ya, itu memang mumpuni, ya, atau istilahnya layak untuk dijadikan bahan penelitian. Nah, kemudian juga tema itu terjangkau. Jangan melihat suatu tema, satu kajian itu, oh ini menarik, oh ini akan menjadi luar biasa, oh ini akan menjadi hal-hal yang sifatnya kontroversi dan akan mungkin bisa mengangkat saya sebagai penulis, ya. Ya, jadi jangan sampai mengarah pada bahwa satu kajian yang akan Anda angkat itu karena faktor menarik tidak menariknya. Tetapi yang harus Anda pikirkan lebih mendalam adalah bahwa tema tersebut itu mampu atau terjangkau, ya. Kenapa saya sebutkan bahwasanya satu kajian tema itu harus terjangkau? Karena begini, ya, dalam perjalanannya tentunya Anda semuanya memiliki keterbatasan waktu, ya, kemudian keterbatasan tenaga, keterbatasan juga finansial, ya, keterbatasan yang lainnya. Kalau satu tema, ya, tema kajiannya itu ternyata setelah Anda mengalami studi lapangan atau studi pustaka sulit atau jarang didapat, apa yang akan Anda rasakan? Tentunya mengalami kesulitan, ya. Tentunya akan menghambat Anda. Nah, ini tentunya juga akan menjadi beban. Kapan selesainya? Kenapa? Karena tersandra dengan sulitnya mendapatkan bahan-bahan naskah yang akan Anda teliti, ya. Sebaliknya, walaupun mungkin secara kajian tertentu itu tidak terlalu wah gitu ya, atau tidak terlalu wow, tetapi tema kajian Anda itu terjangkau. Arti terjangkau di sini adalah kalau akan Anda menelusuri satu kajian pustaka, buku-bukunya itu memang kemungkinan besar didapat ada, dan kemungkinan untuk dibeli buku-buku tersebut juga Anda terjangkau dengan kemampuan finansial Anda, atau untuk memburu buku-buku tersebut di suatu perpustakaan, ya, atau di beberapa perpustakaan yang Anda tinggal dekat rumah Anda, tempat tinggal Anda, kampus Anda terjangkau, tidak memakan waktu, tidak memakan biaya yang tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan saya tadi itu, satu tema itu, kajian tema itu harusnya benar-benar itu terjangkau untuk kemampuan Anda, kemampuan finansial, kemampuan waktu, kemampuan tenaga, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya suatu kajian atau suatu tema itu dirasa, wah ternyata ini menyulitkan ini, ternyata ini terjemahannya saja di Indonesia belum ada, sementara kemampuan saya untuk menelaah kajian ini agak-agak sulit. Nah, itu harus dipertimbangkan, ya. Kenapa? Karena kalau tidak dipertimbangkan dari sekarang, ya, Anda nanti sudah sampai tengah jalan, kemudian Anda akan rubah. Nah, tentunya akan berpikir 7 kali, ya. Sudah memakan waktu, tenaga, biaya, ya. Tetapi ternyata di tengah jalan Anda sudah tanggung, tapi kemampuan Anda untuk menyelesaikan ternyata separuhnya itu sulit terjangkau. Nah, itu yang saya maksud langkah-langkah awal yang tadi perlu saya garis bawahi dan perlu saya ingatkan sebelum nanti kita menentukan judul, ya.
Tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana kita memilih tema daripada judul. Ya. Nah, kemudian juga bagaimana langkah kita untuk bisa mendapatkan, mendefinisikan manakah langkah-langkah pertama yang harus kita selesaikan. Ya, selain dari tadi syarat-syarat administrasi, syarat-syarat non administrasi, kemudian beban mata kuliah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian baru berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen. Ya. Nah, berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah yang baik, ya, atau langkah yang benar untuk bisa mendapatkan satu tema atau satu judul yang juga mudah untuk dikerjakan. Ya, saya akan kembali nanti untuk melanjutkan pembahasan ini.